Shalom, umat milik Tuhan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita bersama-sama dapat membangun persekutuan dalam ibadah minggu ini pada tanggal 4 Januari 2028. Sebelum ibadah kita mulai, perkenankan kami Majelis Jemaat GKJW Rungkut menyampaikan informasi sebagai berikut. KPAR, Perayaan Natal Anak. Kemudian KPK, Sigakes atau pemeriksaan rutin. KPAY mengadakan perayaan Natal. Kemudian pendaftaran angkat sidi angkatan 2026. Pendaftaran angkat sidi 2026 yaitu bagi warga jemaat untuk mengisi form pendaftaran, melampirkan fotokopi surat baptis. Bagi di luar warga jemaat, membawa surat pengantar dari jemaat asal, mengisi form pendaftaran. Kemudian penggalangan dana renovasi GKJW Rungkut. Untuk selanjutnya ada warta tambahan, yaitu ralat pada warta ibadah kebaktian kelompok atau KK kelompok 3 bulan Januari 2026, yaitu yang ada di warta halaman 8. Tempat di keluarga Bapak Dwi Nugroho, Jalan Tenggilis Selama 3A, nomor 41A. Di warta tertulis Sabtu tanggal 22 Januari, yang benar adalah Sabtu tanggal 24 Januari 26. Bapak Ibu yang terkasih, apabila ada umat atau tamu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Rungkut, jika ada, kami persilahkan untuk berdiri. Atas nama Majelis dan Jemaat Rungkut, kami mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah ini. Jika memerlukan bantuan pelayanan, bisa menghubungi kantor sekretariat di belakang. Terima kasih. Demikianlah beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Untuk informasi lengkap yang berkaitan dengan gereja terdapat di warta jemaat cetak maupun warta digital. Umat yang terkasih, pelayan firman pada ibadah saat ini adalah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abednego Adinugroho beserta Vikar Joko Ardiansyah.
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah Minggu Natal kedua dengan bersaat teduh sejenak. Umat diundang untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 sampai dengan 3. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita teduhkan hati kita. Kita rasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biar ibadah kita dasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang memeliharanya dengan setia. Tuhan
keselamatan dan kesejahteraan karena kasih Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus beserta umat-Nya yang beribadah. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara semua. Kita bersyukur kita pada saat ini masuk di dalam minggu yang pertama di tahun 2026, hari Minggu yang pertama. Dan hari Minggu yang pertama di tahun 2026 ini merupakan Minggu Natal yang kedua. Kita diajak untuk menghayati tema besar dalam minggu-minggu Natal di GKJW, yakni memilih kehidupan di tengah budaya kematian. Adapun secara khusus pada hari Minggu ini, kita akan menghayati sebuah tema hidup dalam anugerah Tuhan. Kita diajak untuk senantiasa bersyukur atas kasih karunia keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita umat-Nya. Kita telah diangkat menjadi anak-anak-Nya. Karena itu, dengan menatap dan menapaki tahun 2026 ini, kita diajak untuk senantiasa bersandar kepada pemeliharaan Tuhan. Berani untuk terus berpegang kepada janji penyertaan Tuhan melalui firman-Nya, serta juga senantiasa taat pada pimpinan Roh Kudus. Majulah. Ada tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-16 yang demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kepada kita semua untuk mengasihi Tuhan melebihi segala apa yang ada di dunia ini. Namun saat kita dengan hati yang bersih dan jujur memeriksa kehidupan kita, tentu kita mengakui bahwa kita lebih sering menuruti keinginan-keinginan kita yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan dengan itu semua kita mendukakan hati Tuhan. Pun juga seringkali kita melukai perasaan orang-orang di sekitar kita. Karena itu, mari dalam keheningan secara pribadi dari hati kita masing-masing kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan kita memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berhening sejenak dan biarlah dari kedalaman hati kita masing-masing kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Doa pribadi kita mulai. Ini kami Tuhan, yang datang di hadirat-Mu bukan dengan kesempurnaan diri dan kehidupan, melainkan dengan segala dosa dan kelemahan yang telah kami akui di hadapan-Mu. Kami memohon pengampunan, biarlah dengan pengampunan yang dari Tuhan, kami dapat merasakan anugerah kasih dan sukacita yang sejati di dalam kehidupan kami. Kami juga memohon kekuatan dari-Mu, agar dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, godaan, cobaan, dan beragam pergumulan ini, kami boleh tetap ada di jalan Tuhan. Bahkan kiranya melalui kehidupan kami, nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami sungguh meyakini Tuhan Sang Putra Natal hadir untuk beserta dengan kami. Amin. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa di hadapan Tuhan dan percaya akan kasih Bapa melalui pengorbanan Kristus Yesus Putranya, diberitakan anugerah seperti tertulis di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 26 yang demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya.
Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian besarnya kasih Tuhan bagi kita semua. Biarlah kita senantiasa bersukacita karena dihapuskan dosa kita. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Umat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami berterima kasih karena anugerah dan rahmat-Mu kami bisa berkumpul untuk melaksanakan ibadah pada minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk siap membaca, merenungkan firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh pelayan firman-Mu dapat kami gunakan dan menjadi penuntun kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa bagi pelayan firman-Mu, Bapak Vikaris Joko Ardiansyah, yang akan melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan roh kebijaksanaan, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kebenaran firman-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Bacaan kita yang pertama terambil dari Yeremia pasal yang ke-31 ayat 7 sampai 14. Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-7 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari.
Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, menanggapi firman Tuhan dari bacaan pertama, mari kita memuji dari Mazmur 147 ayat 12 sampai 20. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia teguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu. Ia beri kesejahteraan dan kenyangkanmu dengan gandum yang terbaik. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia turunkan salju seperti bulu domba, embun beku seperti abu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Ia melempar air batu seperti pecahan. Siapa tahan hadapi dinginnya? Dan firman-Nya mencairkan semuanya. Anginnya buat air mengalir. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Ia beritakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapannya pada Israel. Ia kedemikian pada segala bangsa, hukum-Nya tak mereka kenal.
Bacaan kedua kita terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Dialah kami diberi warisan, kita yang dari semula sudah dipilih-Nya sesuai dengan maksud Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang telah sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijadikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bacaan yang ketiga terambil di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan 18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 18. Inilah permulaan Injil Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan ke-18, demikianlah kesaksian firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru,
Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah pembacaan Injil Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. 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 Umat dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam. Adakah sukacita hari ini? Amin. Yakin om mboten? Kalau ada sukacita hari ini, monggo kita bagikan sukacita kepada kanan kirinya. Kita saling berjabat tangan, kita bagikan sukacita kita. Kalau gini kan kelihatan wajahnya senyum gitu nggih. Mboten tegang dan saya pun juga tidak ndredeg gitu. Nggih, Ibu Bapak dan juga saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang pemahaman diri atau bagaimana seorang mengenali dirinya, kemudian mengidentifikasi dirinya itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita secara pribadi. Kenapa itu sangat penting? Karena hal itu akan berdampak pada cara kita berpikir, akan berdampak pada nilai-nilai yang kita pegang, dan juga akan berdampak pada segala sesuatu dalam kehidupan kita, bagaimana kita menyikapinya itu. Sehingga ketika berbicara tentang pemahaman diri, mengenali diri, dan mengidentifikasikan diri itu sangat penting. Contohnya Ibu Bapak dan juga saudara kasih Tuhan, ketika ada seorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai seorang Jawa, misalnya, maka dia tidak akan pernah dengan sengaja ketika dia memberikan sesuatu kepada orang lain, memberikan dengan tangan kiri. Itu tidak akan pernah dilakukan. Kenapa? Ya karena sebagai orang Jawa memberikan sesuatu kepada orang lain dengan menggunakan tangan kiri itu adalah sesuatu yang tidak pantas. Sesuatu yang berbeda dengan nilai yang diyakininya. Karena itu pasti tidak akan dilakukan. Karena itu juga sekalipun dia suatu saat nanti pindah ke lingkungan yang baru, dan lingkungan yang baru itu sebenarnya membenarkan, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tangan kiri itu boleh-boleh saja, itu biasa saja. Tetapi dia ini tidak akan memilih dan melakukan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tangan kiri. Karena kenapa ya? Sekali lagi bertentangan dengan nilai yang diyakini, itu adalah sesuatu yang tidak pantas. Ataupun kalaupun dia dalam tanda kutip terpaksa harus memberikan sesuatu kepada orang lain menggunakan tangan kiri,
karena mungkin tangan kanannya sedang sakit, pasti dia akan mengatakan, kalau orang Jawa betul, nyuwun sewu, mohon maaf, saya memberikan dengan tangan kiri. Mengapa dia mengatakan itu? Karena sekali lagi bahwa itu bertentangan, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tangan kiri bertentangan dengan nilai yang diyakininya. Dan itu tidak akan dilakukan apapun alasannya. Contoh ini Ibu Bapak dan juga saudara yang kasih Tuhan menunjukkan bagaimana identifikasi diri atau bagaimana seorang menyebut dirinya itu akan menentukan sikapnya atas segala sesuatu dalam kehidupannya. Terkait hal ini, saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan. Lalu bagaimana kita sebagai orang percaya, meski mengidentifikasi diri kita, bagaimana kita orang percaya atau dalam tanda kutip gereja, menyebut diri kita itu seperti apa? Karena sekali lagi, pentingnya mengidentifikasi diri itu akan menentukan cara kita berpikir, menentukan nilai hidup yang kita pegang, dan menentukan sikap dan tindakan kita. Kita sebagai orang percaya akan mengidentifikasi diri kita itu seperti apa. Ketika orang percaya disebut juga dalam tanda kutip gitu nggih, gereja, dan ketika kita berbicara gereja, Ibu Bapak dan juga saudara kasih Tuhan, secara teologis begitu nggih, sebenarnya bukan berbicara tentang gedung, melainkan berbicara individu ataupun kita sebagai satu persekutuan. Itulah gereja. Lalu kemudian ketika kita bersama-sama melihat kata gereja, dari kata asalnya dalam bahasa Yunani yang dikenal sebagai istilah eklesia, berasal dari dua kata, ex dan kaleo. Ex artinya keluar dan kaleo itu adalah dipanggil. Jadi gereja itu artinya adalah orang-orang yang percaya, pengikut Kristus, yang secara harfiah adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Pertanyaannya Ibu Bapak dan juga saudara kasih Tuhan, dipanggil keluar dari mana menuju kemana? Dan sebenarnya siapa yang memanggil kita untuk keluar? Bapak Ibu dan juga saudara kasih Tuhan, kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Siapa yang memanggil? Ya tentu sang terang yang sejati, yaitu Allah Bapa sendiri. Hal ini Bapak Ibu juga ditegaskan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 yang mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi sangat jelas Ibu Bapak dan juga saudara kasih Tuhan bahwa gereja ataupun kita sebagai orang percaya pengikut Kristus adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah sendiri keluar dari kegelapan menuju terang. Dan hal ini tergambar di dalam kisah perjalanan bangsa Israel, di dalam perjanjian lama. Ada dua kisah penting perjalanan bangsa Israel yang keluar dari kegelapan menuju terang. Yang pertama, Ibu Bapak dan juga saudara kasih Tuhan, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Mesir adalah simbol dari kegelapan. Karena di sana banyak sekali kehidupan yang suram, penindasan dan juga kekerasan. Lalu Tuhan Allah memanggil bangsa Israel yang sebagai umat pilihannya keluar dari kegelapan di Mesir itu menuju terang.
Terangnya kemana kinten-kinten? Sidem. Ke Kanaan. Itu yang pertama, peristiwa yang pertama. Lalu yang kedua, Ibu Bapak dan juga Saudara kasih Tuhan, peristiwa pulangnya bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Jadi bangsa Israel itu pada satu masa pernah mengalami pembuangan di Babel, pernah mengalami penindasan di Babel. Tidak hanya di Mesir tetapi juga di Babel. Nah, ketika itu melalui Nabi Yeremia, Tuhan Allah itu menubuatkan kepulangan bangsa Israel dari Babel. Dan inilah simbol kegelapan dan kesuraman hidup menuju terang tanah leluhur mereka. Dari perjanjian lama ini menunjukkan sangat jelas bahwa umat Tuhan, umat kepunyaan Tuhan adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Dari kesuraman hidup menuju kehidupan yang cerah di dalam terang kasih Tuhan. Itu di dalam perjanjian lama. Lalu kemudian di dalam perjanjian baru tidak jauh berbeda. Seperti halnya bacaan kita saat ini di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 18. Yang menariknya di dalam bacaan kita saat ini, Yesus Kristus ini oleh Injil Yohanes diperkenalkan sebagai Sang Firman. Dan Firman itu adalah Allah sendiri. Dan Firman itu telah menjadi manusia. Dan Injil Yohanes pun juga memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Sang Terang Sejati. Di situ dikatakan di ayat 9. Terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Atas dasar inilah Ibu Bapak dan juga Saudara kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan ketika kita merayakan perayaan Natal, pasti di situ ada simbol menyalakan lilin. Pertanyaannya, kenapa harus menyalakan lilin? Supaya bisa update status Natal tahun 2025 dengan ayang. Kenapa Bapak Ibu di setiap perayaan Natal kita harus menyalakan lilin? Karena Ibu Bapak dan juga Saudara kasih Tuhan, itu adalah simbol bagaimana terang sejati itu benar-benar datang di dalam hati dan kehidupan kita. Karena itu kita selalu menyalakan lilin di dalam perayaan Natal. Dan ini kemudian juga dilestarikan di dalam perjalanan peribadahan kita setiap minggu. Pasti kita juga menyalakan lilin. Ini sebagai simbol bahwa kita berharap supaya hati kita diterangi oleh Sang Terang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi sangat jelas bahwa Injil Yohanes ini menceritakan bahwa Yesus Kristus adalah terang yang sejati. Di sini kita sepakat nggih? Nggih. Akan tetapi Ibu Bapak dan juga Saudara kasih Tuhan, Injil Yohanes mengatakan bahwa Sang Terang sejati itu sudah datang. Tetapi sayangnya di ayat 12 dituliskan, tidak semua orang mau menerimanya. Tetapi kabar baiknya adalah setiap orang yang mau menerima Dia, mereka akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dalam bacaan Injil kita menegaskan bahwa orang-orang yang menerima Yesus Kristus, yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah terang sejati, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak terang. Dan ini pun juga ditegaskan di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 36. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Bukankah ini adalah anugerah bagi kita? Karena kita disebut oleh Allah, diberikan anugerah Allah oleh Allah, yaitu kuasa sebagai anak-anak terang. Dan ini semakin memperjelas identitas kita, baik secara
pribadi, individu, ataupun sebagai satu persekutuan, kita adalah anak-anak terang, atau orang yang tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kalau begitu Ibu Bapak dan juga Saudara kasih Tuhan, kita kembali pada pertanyaan di awal tadi. Bagaimana semestinya orang percaya, kita semuanya sebagai gereja, mendefinisikan diri kita atau mengidentifikasikan diri kita? Bagaimana? Tentu jawabannya sangat jelas dan juga sederhana. Bahwa kita adalah anak-anak terang. Kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya Tuhan. Dan inilah identitas kita. Sehingga seperti yang saya matur di awal tadi bahwa identifikasi diri ini akan berdampak dan mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita. Lalu kemudian ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah, kita mendapatkan anugerah sebagai anak-anak terang. Pertanyaannya adalah dampak logisnya itu seperti apa? Kita sudah mendefinisikan diri sebagai anak-anak Allah. Lalu dampak logisnya itu seperti apa? Kita adalah anak-anak terang, umat atau gereja yang dipanggil keluar dari kegelapan. Maka dampak logisnya adalah ya seharusnya kita tidak lagi tinggal atau dikuasai di dalam kegelapan. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes 1 ayat 4 ini. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi sangat jelas dampak logisnya ketika kita menjadi anak-anak Allah, identifikasi diri kita adalah anak-anak Allah, kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang, maka kita tidak lagi tinggal di dalam kegelapan dan tidak lagi dikuasai oleh kegelapan. Pertanyaannya, kegelapan di sini berbicara tentang apa? Ya tentu berbicara tentang dosa dan juga kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam kehidupan kita. Dengan demikian Ibu Bapak dan juga Saudara yang kasih Tuhan, sangat jelas bahwa kita adalah anak-anak Allah, orang-orang yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kenapa? Karena itu bukan habitat saya, karena itu bukan kehidupan saya, karena itu bukan habit saya. Tetapi ada pertanyaan begini. Loh kan saya manusia yang rentan dengan dosa. Oh ya memang. Loh saya kan manusia yang rapuh. Ya betul. Saya kan sering berbuat dosa karena saya ini penuh dengan kerapuhan. Ya memang. Tetapi ketika kita menyebut dan identifikasi diri kita sebagai anak-anak terang, pasti ada perbedaannya. Anak-anak terang tidak akan betah lama-lama hidup berkubang di dalam kehidupan kebiasaan-kebiasaan buruk dan dosa. Kenapa? Ya itu tadi, karena itu bukan kehidupan saya. Kegelapan itu bukan habit saya. Karena saya sudah mengidentifikasikan diri sebagai orang yang sudah diberikan anugerah oleh Allah, yaitu anak-anak terang. Bapak, Ibu, dan juga Saudara kasih Tuhan, karena itu berbahagialah bahwa kita semuanya sudah diberikan anugerah oleh Allah sebagai anak-anak Allah atau anak-anak terang. Artinya kita sudah hidup tidak lagi dikuasai oleh dosa dan kegelapan. Mari sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang, kita hidup layaknya hidup di dalam anugerah Tuhan, yaitu di dalam kebenaran. Memang sulit untuk mengupayakan kebenaran sebagai anak-anak terang. Tetapi percayalah bahwa Sang Kristus yang adalah Sang Terang sejati telah memanggil kita hari ini, maka Dialah yang akan menolong kita. Maka Dialah yang akan memampukan kita hidup di dalam anugerah Allah, kebenaran sebagai anak-anak terang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya.
saat teduh selesai, umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Kini umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersehati di dalam syafaat. Dan doa syafaat nanti akan kita akhiri dengan kita menyanyikan doa Bapa kami. Kita bersehati untuk berdoa. Bersyukur ya Tuhan, karena sebagai manusia yang lemah dan berdosa, Engkau Bapa yang berkenan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Biarlah identitas ini semakin melekat kuat dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa menunjukkan laku hidup dan buah-buah kehidupan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mewujudkan kehidupan yang saling peduli dan menguatkan. Di dalam ibadah ini kami berdoa untuk pergumulan kami semua dan saudara-saudara kami. Perkenankan kami membawa dalam doa saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan. Secara khusus pada hari ini kami doakan Bapak Sirwandi, Bapak Sutowibowo, Ibu Retno Hadiah Prayitno, Ibu Muhtarno, Ibu Sudarningsih, Ibu Anik Murtiani, Bapak Widyo Pramyono, Bapak Widoyoko, Ibu Nunu Bambang Supeno, Saudara Yeremia Bagus Pratama, Bapak Suto Prabowo, Ibu Elina Sitepu, Ibu Suwarni Karsono, Ibu Surahayu Purwanti, Bapak Teddy Frans Salindeho, dan juga Ibu Yasmani Marlan. Lawatan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara kami ini kami imani akan menumbuhkan kekuatan, pengharapan, bahkan pemulihan dalam kehidupan mereka semua. Perkenankan pada hari ini kami juga bersukacita memohonkan berkat bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami dengan kesehatan, damai sejahtera dalam kehidupannya, pun juga keberhasilan atas segala apa yang dilakukan. Biarlah pertambahan usia saudara-saudara kami memampukan kami semua untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga milik-Mu. Pada hari Minggu ini kami doakan keluarga Bapak Tommy Wijanarko, Bapak Heri Subagio, Ibu Rahma Yudarani Kusuma, Bapak Heri Kristianto, Ibu Hermi Kustiwi, Bapak Agar Sampurno, Bapak Agus Haryono, Ibu Nani Purwati,
Ibu Nela Prihantari, Bapak Ari Kristianto, Ibu Arti Ningsih, Ibu Unik Maharani, Bapak Wahyudi Dwi Cahyono, Bapak Wimbadi Prastyo, dan juga keluarga Bapak Yesaya Yudo Utomo Sigit. Kami percayakan kehidupan keluarga milikmu ini ke dalam tangan Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap keluarga, rumah tangga, akan menghadirkan cinta dan kasih sayang yang sejati. Biar tiap-tiap anggota keluarga boleh saling mendukung, menguatkan di dalam melakukan setiap aktivitas dan karya keseharian masing-masing, dan mereka semua boleh diberkati oleh Tuhan serta menjadi berkat bagi sesama. Kami bersyukur sebagai persekutuan milikmu di Gereja Kristen Jaya Wetan, kami telah Tuhan berkenan untuk memasuki tahun yang baru. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dan kami alami di sepanjang tahun ini. Namun satu hal yang kami imani, Tuhan beserta dengan kami. Karena itulah ya Tuhan, berkati seluruh pelayan, berkati seluruh warga jemaat, berkati semua panitia-panitia yang ada, berkati semua pelayan di komisi-komisi, di kelompok, di wilayah, biar semua boleh bersehati. Kami membangun kehidupan persekutuan melalui kegiatan-kegiatan gerejawi kami, baik program rutin, pembangunan, dan biar semuanya menjadi wahana kami untuk menyatakan syukur kami atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Bangsa dan negara kami Indonesia juga kami haturkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia agar kami semua terus berupaya melakukan hal-hal yang baik di tengah berbagai keprihatinan yang ada saat ini. Biarlah melalui kebaikan meski sederhana, indahnya kehidupan boleh terwujud di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Tuhan Yesus, mulai esok kegiatan dan aktivitas seluruh masyarakat akan kembali setelah rangkaian libur dan libur masa raya Natal maupun Tahun Baru. Kami memohon berkat-Mu bagi seluruh umat percaya milik Tuhan dan seluruh warga masyarakat Indonesia dimanapun berada, baik yang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan masing-masing, dalam karya keseharian masing-masing, biarlah mereka kembali bersemangat untuk menjalani semua tugas dan tanggung jawab keseharian yang beberapa hari ini boleh disegarkan melalui liburan, melalui waktu untuk beristirahat, dan juga merayakan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Biarlah kesegaran yang baru membawa semangat yang menyala-nyala dalam kehidupan ini, sehingga apapun yang dilakukan, dikerjakan, boleh berhasil dan berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan para percaya milik-Mu. Inilah doa-doa yang dapat kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Tentunya masih banyak hal yang rindu untuk kami ungkapkan, namun kami yakin Engkau Maha mengetahui apa yang menjadi pergumulan dan kebutuhan kami semua. Karena itu semuanya kami haturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi panjenengan dilayani pelayanan firman oleh saudara kita Vikar Joko Ardiansa, nah, sesuai dengan surat dari Majelis Agung GKJW, Mas Vikar ini akan pindah tugas ke GKJW Jemaat Madiun. Karena itu pagi hari ini kita berikan kesempatan kepada Mas Vikar untuk berpamitan di hadapan jemaat. Monggo Mas Vikar, dipersilahkan. Cek. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan tempat diberikan kepada saya. Tidak terasa Bapak Ibu bahwa saya sudah menjalani proses belajar berpelayanan Vikar yang ketiga secara kolaboratif dengan kantor dana pensiun GKJW dan juga GKJW Jemaat Rungkut. Kurang lebih sudah berjalan 6 bulan lebih. Sebenarnya sesuai surat tugas, saya itu per 1 Desember harus sudah pindah tugas Vikar yang keempat. Tapi karena saya pengen Natalan dengan panjenengan, jadi diundur sampai Januari. Pengen atau memang diundur nih? Karena itu saya secara pribadi mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Allah, Sang Kepala Gereja yang sudah memberkati, menguatkan saya di dalam proses pembelajaran Vikar yang ketiga ini secara khusus dengan panjenengan semuanya. Hingga kurang lebih 6 bulan saya boleh melewatinya semuanya itu dengan penuh bermakna bagi saya dan juga penuh sukacita. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Abednego Adi Nugroho yang menjadi pendeta pembimbing saya beserta keluarga. Saya mengucapkan terima kasih karena panjenengan sudah memberikan waktu, kesempatan untuk saya terjun berpelayanan di GKJW Rungkut. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada PHMJ dan juga Majelis Jemaat GKJW Rungkut. Panjenengan sudah menerima saya berbagi pengalaman begitu banyak tentang GKJW Rungkut dan itu sangat membekali saya. Ternyata inilah Gereja Kristen Jawetan. Saya pun juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua warga Pasamuan, GKJW, Jemaat Rungkut. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Saya mengucapkan terima kasih baik wilayah ataupun kelompok. Saya mengucapkan terima kasih sekretariatan, tim multimedia, para komisi, tim musik, dan semuanya yang sudah bekerja sama membersamai saya di dalam proses
belajar pelayanan saya ini. Tanpa jenengan saya tidak akan dapat apa-apa di dalam perjalanan Vikar yang ketiga ini. Karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya. Dan tentu di dalam proses perjalanan saya ada hal yang tidak berkenan di hati panjenengan. Kenakalan saya betul nggih yang membuat panjenengan itu sedih betul nggih. Saya secara pribadi sebesar-besarnya memohon maaf dan saya tidak bisa full berpelayanan di GKJW Rungkut karena harus berkolaborasi dengan kantor dana pensiun GKJW. Nggih, demikian Bapak Ibu pamitan saya nggih. Saya mendoakan kiranya panjenengan sebagai gereja GKJW Jemaat Rungkut semakin bersinergi, semakin mengupayakan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dalam dunia ini. Dan saya mohon juga doa dari panjenengan supaya saya di Vikar yang keempat nanti selalu mendapatkan kekuatan dari Tuhan dan semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, saya Vikar Joko Ardiansah yang menjalani Vikar ketiga secara kolaborasi dengan kantor dana pensiun Gereja Kristen Jawa Wetan dan juga GKJW Jemaat Rungkut. Pada ibadah pagi hari ini saya mohon pamit dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Mas Vikar. Selamat mempersiapkan diri mulai packing-packing begitu. Rencananya Mas Vikar ini akan diantar oleh pengurus dana pensiun dan juga mungkin nanti perwakilan dari Jemaat Rungkut pada hari Rabu tanggal 14 Januari ke GKJW Jemaat Madiun. Nyuwun pandonga pangestu panjenengan semua. Terima kasih. Umat yang terkasih, ada tertulis dalam firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 9-10 yang mengatakan demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita mengucap syukur dengan menganturkan persembahan, serta sembari kita menganturkan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 289, Tuhan Pencipta Semesta ayat 1 sampai selesainya pengumpulan persembahan. Sungguh besar
berdiri. Engkau beri. Mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tak lepas semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya Tuhan berikan hari lepas hari. Ya Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur atas segala pembelian Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengucap syukur dengan mengaturkan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya sucikan dan kuduskan persembahan kami ya Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh mendukung kegiatan pelayanan di GKJ Jemaat Rungkut. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa tercurah atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita di minggu yang pertama di tahun 2026 ini akan berakhir. Mari kita semakin bersemangat untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan di tahun yang baru ini. Apapun yang akan kita alami, kita yakin Tuhan beserta dengan kita. Kita semakin membangun relasi yang erat dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Dan biarlah kita senantiasa memperhatikan sabda Tuhan yang demikian. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Yesaya 42 ayat 6-7. Mari kita jalani kehidupan ini dengan senantiasa memohon, bimbing aku ya Tuhan. Bimbing aku ya Tuhan, membawa jiwa padamu. Banyak orang tersesat akibat dosanya. Jarang yang menghiraukannya serta mendoakannya. Layakkanlah diriku membawa Injil-Mu. Bimbing aku ya Tuhan, membawa jiwa padamu. Banyak orang tersesat akibat dosanya. Jarang yang menghiraukannya serta mendoakannya. Layakkanlah diriku membawa Injil-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.